Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Forenama pada channel Gigi Berbagi. Pada hari ini kita akan mencoba menjajal performa dari salah satu akses point yang dimiliki oleh Aruba seri 303. Physical bentuknya seperti ini. Jadi AP ini adalah seri terendah yang dimiliki oleh Aruba. Bentuknya agak kecil, ya agak seperti ini ya, kira-kira ya tidak sampai satu jengkal saya. Spesifikasi dari AP303 ini, dia sudah memiliki teknologi Wi-Fi 5 ya, Wi-Fi 5 dengan low energy consumption, makanya bentuknya agak kecil dan dia bisa langsung terhubung ke Power over Ethernet PoE. Ini saya menggunakan kabel PoE di sini ya, langsung direct ke switch yang sudah PoE dan bisa memberikan power supply ke perangkat access point ini. Nah, pertama yang perlu Anda lakukan ketika unboxing, Anda perlu melakukan setup ya. Anda diminta username dan password. Masukkan username-nya adalah admin dan passwordnya adalah serial number yang tertera pada perangkat access point-nya. Ya, tertera di bagian atas sini ya. Ini adalah serial number-nya. Dimasukkan untuk pertama kali ke dalam aplikasi virtual controller-nya. Nah, jika sudah melakukan reset, maka Anda bisa melakukan konfigurasi perangkat. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu spesifikasi dari seri AP303 ini. Di sini disebutkan bahwa Aruba seri 303 ini, seri yang paling rendah, merupakan low cost teknologi Wi-Fi dengan standar teknologi 802.11ac. Ini lagi gigabit Wi-Fi Wave 2 ya, Wave 2 atau lebih dikenal dengan Wi-Fi 5 Enterprise Connectivity. Jadi sudah menggunakan teknologi standar AC dan Wave 2 atau Wi-Fi 5. Kemudian ada beberapa feature yang menjadi feature andalannya adalah dia memiliki agregat data rate-nya itu up to 1,2 Gbps. Ini sudah masuk dalam teknologi gigabit Wi-Fi. Kemudian Wi-Fi ini juga mendeliver maksimum concurrent data rate-nya hingga 867 Mbps pada band 5 GHz dan 300 Mbps pada band 2,4 GHz dengan agregat totalnya ya 1,2 GB tadi ya. Kemudian dia juga support IoT platform ya. IoT platform capability bisa diintegrasikan melalui apa? Melalui teknologi Bluetooth 5 dan standar radio 802.15.4 radio. Ini untuk standarnya Zigbee ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki perangkat IoT dengan basisnya adalah Zigbee, ini pun juga bisa terintegrasi. Kemudian dia juga built-in Bluetooth Low Energy atau BLE. Lalu dia juga memiliki feature ya, ini kita lihat dia berjalan pada dual band ya, dual radio 5 GHz 2x2 MIMO dan 2,4 802.11 2x2 MIMO. Oke, nah itu kira-kira fitur yang dimiliki oleh access point seri 303 ini. Cukup menarik karena dia sudah bisa terintegrasi dengan sistem IoT juga. Lalu low energy consumption karena dia menggunakan teknologi yang cukup baru, makanya lebih dikenal dengan teknologi Wi-Fi 5. Coba kita lihat di bagian virtual controllernya seperti apa isinya. Kita sudah masuk ke menu virtual controller yang dimiliki oleh Aruba 303 ini. Seperti kita ketahui bahwa masing-masing access point itu sudah dilengkapi dengan virtual controller. Jadi bisa kita fungsikan access point ini standalone ya dengan virtual controllernya sendiri. Dia pun juga bisa memanage access point lain yang berada pada area networknya, dan dia juga bisa dikontrol, dimanage oleh dedicated wireless Aruba controller. Nah, ini kira-kira menu dari virtual controller yang dimiliki oleh access point seri 303, mirip dengan seri 275 yang kemarin kita lakukan unboxing.
Pada menu dashboard kita bisa menemui informasi mengenai networks, kemudian access point, ada client. Ini SSID-nya ada set me up, kemudian ada IP address masternya. Lalu ada informasi throughput, kemudian ada informasi klien yang terhubung, IDS-nya, air group, dan alert. Ya, IDS ini dia bisa membaca access point yang berada di area yang terdekat dengan access point ini. Kita lihat ada cukup banyak ya foreign access point dalam Aruba, dikenal dengan namanya Rogue AP ya, Rogue AP. Jadi dia cukup mengganggu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada interfering ya, interferensi access point pada channel yang sama. Kemudian ada foreign access point detected, ada yang interferensi, itu diberikan informasinya. Kemudian ada juga informasi network. Ya, informasi network ini adalah SSID yang di broadcast oleh access point ini. Ini ada satu access pointnya, saya sudah buat satu, UTBK Free at Unila. Ya, kliennya ada satu. Throughputnya juga bisa kita lihat seperti apa. Kemudian radio RF dashboardnya bisa juga dilihat. Dan informasi access point di sini juga kita bisa pantau access point seri ini yang kita lakukan konfigurasinya. Ini adalah seri 303, serinya indoor. Dia channelnya 149, kemudian powernya 12 dBm, utilizationnya 0%, noise-nya, kemudian ada channel, ada power ya. Jadi ada radio 0 dan radio 1. Dan kita bisa juga melihat informasi CPU utilization, penggunaan CPU, kemudian penggunaan memori, lalu ada jumlah access point yang terdeteksi oleh si access point ini, totalnya ada berapa, lalu neighbor client, ada client ya, kemudian ada throughput. Kemudian radionya juga bisa dilihat, radio channelnya, channel berapa hingga channel berapa yang aktif, kemudian radio 1 ini utilisasinya juga bisa terlihat. Ya, jadi kita bisa memantau performa dari access point masing-masing. Kalau misalnya kita memiliki lebih dari satu access point, ini mestinya muncul di area access point ini ya. Kemudian klien, kita pun juga bisa melihat aktivitas si klien. Aktivitas klien seperti ini adalah laptop saya. Ya, laptop saya terhubung ke access point 303 ini. Terbaca OS-nya ya. Ini sistem operasinya Windows 10, kemudian ada MAC address-nya, channel yang digunakan 11 ya, channel 11, speed-nya 144 Mbps. Ya, di sini ada frame, kemudian bisa terbaca juga throughput. Di sini ya throughput bisa kita lihat. Nah, coba kita tes sebentar dengan menggunakan speed test. Access point saya ini sudah terhubung melalui SSID namanya Free UTBK Free at Unila. Ini access point yang baru saya buat ya, baru saya generate SSID-nya. Nah, kita coba tes kembali menggunakan laptop saya ini, bagaimana kecepatan aksesnya menggunakan Aruba access point ini. Nah, kira-kira jaraknya seperti ini ya, jaraknya dari laptop saya, ini laptop saya ya, ini adalah access point-nya, kira-kira ada 1 kilan ya, jaraknya hanya 1 kilan saja. Hasilnya seperti ini. Ini hasil speed testnya, bisa sampai dengan 100 Mbps ya. Ini bisa sampai dengan 100 Mbps. Nah, ini saya menggunakan WiFi. Nah, ini WiFi 100 Mbps ya. Coba kita coba satu kali lagi. Ya, kita coba satu kali lagi. Nah, downloadnya bisa dapat 50, 60, 65 sampai 70. Ini 70 Mbps ya. 70 Mbps. Kemudian kita lihat uploadnya, dia dapat hingga 100 tadi ya. 80, 89, 92, 94, 100 ya, sampai dengan 101 Mbps. Ini saya gunakan WiFi UTBK Free at Unila ini.
Nah, itu kira-kira performanya. Nah, kemudian kita coba kembali lagi ke virtual controllernya. Kita bisa memantau berapa throughput yang digunakan oleh klien. Lalu selanjutnya kita akan membuat satu access point baru, satu SSID baru, maksud saya. Kita akan membuat satu SSID baru. Ya, caranya bagaimana? Kita masuk ke menu network ya. Di bagian network ini ada informasi SSID yang sudah ada. Nah, kita coba buat satu SSID, tambahkan satu, namanya misalnya ruang ujian, misalnya ruang ujian. Nah, kita buat satu SSID namanya ruang ujian. Tipenya kita gunakan wireless ya. Kemudian primary usage-nya ini ada tiga jenis, ada employee, voice, dan guest. Ya, ada employee, voice, and guest. Kemudian kita pilih saja menunya guest karena ini akan dibuka public ya, bisa di open oleh public dan user tidak perlu login. Guest. Lalu next. Ya, ini ada dua pilihan. Yang pertama, IP address untuk kliennya apakah akan di-manage oleh controller atau di-manage oleh network. Kita akan pilih network assign karena network Unila akan di-deliver ke user. VLAN default saja, ya, VLAN-nya default. Lalu, lalu kita next lagi. Kita next lagi, ada pilihan dari security levelnya, kita pilih yang non saja, ya, non saja, jadi tidak perlu ada autentikasi. Kemudian enhance opennya kita matikan ya, kita matikan. Ini untuk mengaktifkan WPA 3, nah, tapi kita aktifkan saja. Next. Kemudian access rule-nya ini unrestricted, lalu finish. Ya, caranya seperti itu untuk menambahkan SSID baru pada perangkat virtual controllernya. Ya, ini sudah muncul ya ruang ujian. Ya, kita coba hubungkan ruang ujian. Ya, kita klik connect. Ya, saya akan mencoba menghubungkan laptop saya ini ke SSID yang baru dibuat, namanya adalah ruang ujian. Nah, kita lihat apakah bisa terhubung. Ya, ini sudah terhubung. Kita coba speed test kembali. Ya, ini lakukan speed test. Ya, first media, kita klik go. Saya sudah terhubung ke ruang ujian ya, SSID-nya ruang ujian. Nah, ini sudah berjalan speed testnya sekitar 70 lebih ya, 70 lebih, 80, 86, 87, 90 ya, sampai dengan 90. Kemudian dia akan lanjut ke proses uploadnya hingga ke 80 ya, 85, 86, 88, apakah sampai dengan 100 sama dengan SSID yang tadi ya, sampai dengan 100 ya. Jadi bisa sampai dengan 100 Mbps, 100 Mbps pada laptop yang saya gunakan. Nah, laptop yang saya gunakan ini chipsetnya adalah seri N, Wi-Fi-nya seri N, dan bisa mendapatkan akses hingga 100 Mbps. Ini kita hapus ya, karena kita akan gunakan hanya satu SSID saja. Oke. Ya, kemudian kita lihat pada menu berikutnya ya. Pada menu berikutnya ada informasi access point ya, serinya adalah seri indoor. Kemudian sistem ini kita bisa lihat, kita bisa atur. Misalnya kita ingin mengarahkan virtual controllernya, kita arahkan ke controller punya Aruba, ini bisa kita lakukan. Kemudian ada setting parameter radio frekuensinya RF, kemudian ada security juga. Lalu ada menu IDS, bisa kita gunakan, kemudian routing dan tunneling. Dan ada juga service, ya ini service air group, kolaborasi dengan aplikasi Aruba lainnya. Lalu juga Aruba ini juga bisa memberikan DHCP server,
kita bisa mengassign network DHCP yang baru. Kalau misalnya kita menginginkan menu-nya adalah yang diberikan melalui networknya Aruba. Kemudian ada maintenance, ya ada maintenance software, kemudian software yang digunakan ini versi 8 ya, OS-nya adalah versi 8505. Firmware-nya kita lihat firmware-nya sudah versi 8. Konfigurasi ada beberapa konfigurasi default, bisa kita backup, kemudian kita bisa restore. Lalu sertifikat, kalau misalnya kita ingin menggunakan autentikasi Captive Portal, biasanya saya gunakan SSL yang dimiliki oleh Unila. Lalu ada convert. Nah, ini yang saya bilang tadi, AP Aruba defaultnya bisa 3 mode, ya, mode remote AP, mode kampus, dan mode standalone. Dan ada feature option 82 XML. Nah, kira-kira itu adalah review singkat dari produk Aruba. Nantinya kami akan melakukan instalasi dalam waktu dekat. Produknya sedang di order ya. Akan ada 100 unit. 100 unit perangkat Aruba 303 ini akan didistribusikan ke berbagai gedung ya di Unila. Utamanya adalah untuk mengcover gedung-gedung ruangan kelas, jadi ruangan kelas agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih lancar. Demikian video tutorial tentang Aruba 303 hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.